Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ramadan maslahu siyaman mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi muzalimin tawahirin amma ba'd. Jamaah qiyamul Ramadan rahimakumullah. Kembali kita menyelesaikan sholat qiyamul Ramadan pada malam yang ke-28. Masih ada tersisa 2 malam, 29 dan 30. Maka di penghujung akhir Ramadan ini kita sangat memahami tentunya bertambahnya kesibukan kita untuk menyongsong atau menyambut Idul Fitri, maka semua fisik, tenaga dan sebagainya sudah kelihatan mulai terasa lelah. Makanya kita tausiah setelah tarawih kita tidak adakan lagi di tengah malam. Tausiah kita mengingat kita melihat kondisi dari semuanya, dan kita sangat memahami itu. Berkenaan dengan akhir Ramadan, tentunya ada yang sudah pastinya bersiap-siap untuk memenuhi segala kewajiban-kewajiban yang berkaitan pada Idul Fitri. Yang pertama tentunya akan menyiapkan yang disebut dengan zakat fitrah. Setiap tahun kita mengeluarkan zakat fitrah. Maka di sini siapa saja yang boleh menerima zakat fitrah kita disebutkan dan sangat jelas dalam hadis bahwa syaratnya adalah 2 mustahik, fakir dan miskin. Untuk itu marilah kita sama-sama memperjelas kategori miskin dan fakir. Orang yang disebut miskin dilihat dari sumber penghasilan. Apabila penghasilannya tidak mencukupi dalam kebutuhan setiap hari, maka itu disebut dengan miskin. Dia memiliki alat kerja, memiliki tempat tinggal. Jadi yang dilihat adalah penghasilan dalam memenuhi kebutuhan per hari ternyata tidak mencukupi atau dipas-paskan bahasanya, artinya dicukup-cukupkan, maka masuk dalam kategori miskin. Sedang untuk kategori fakir, fakir ini adalah tidak memiliki aset atau tidak memiliki harta atau tidak memiliki alat kerja. Kalau bahasa kita kada memiliki alat pegawai. Jika orang mau uji itu kendaraan dipakai kendaraan murah, jangan mau uji. Atau jika ini pegawai bangunan, cito, campur, ampun orang juga kada diisi sama sekali. Kada diisi, baru ada gawian, baru ada tufah. Kenapa disebut fakir? Karena fakir itu mendekati dengan kekafiran. Saking fakirnya itu, orang ini bisa putus asa. Ketika putus asa, akhirnya apa? Tidak memindahkan lagi aturan Tuhan. Lalu disebut dengan kafir. Nah ini, jadi kalau kita akan menyerahkan zakat fitrah, fakir dan miskin, kenali dahulu 6 menerima ini masuk golongan mana. Kemudian ada berita yang beredar sekarang. Yang pertama, ada yang berpaham bahwasanya orang yang menerima zakat fitrah yang disebut amil di musola atau masjid, yang ia hanya duduk di musola atau langgar atau masjid menerima orang datang saja, maka disebutkan ia tidak berhak menerima bagian daripada zakat fitrahnya.
Ada yang menyebutkan seperti itu, ada yang berpaham seperti itu. Artinya amil itu tugasnya mengambil door to door atau rumah ke rumah, mengutip zakat fitrah, kemudian membaginya lagi, itulah yang disebut amil, maka ia berhak menerima pembagiannya. Di sebagian pendapat ulama yang sedang ramai beredar, amil ini sekarang muncul lagi aturan. Amil adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah, ada pula seperti itu. Intinya amil adalah kumpulan orang atau badan yang tugasnya mengumpulkan zakat, apakah itu zakat mal atau zakat fitrah. Jadi amil itu orang atau kumpulan orang atau badan yang menerima mengumpulkan kemudian membagikan lagi. Nah, ini disebut dengan amil, maka ia berhak menerima bagian daripada zakat fitrah tersebut. Kalaupun aturan-aturan di luar itu secara agama mutlak itu sudah. Kemudian paham-paham yang lain, amalan amil itu jangan membukti zakat, ada boleh menunggu di masjid atau langgar, itu ramai beredar. Dan itu disampaikan oleh ulama Kalimantan kita yang tersohor sekarang. Jadi ramainya banyak bantahan, namun kayak itu jangan ada usaha jadi amil dilanggar judul seorang aja di zakat fitrahnya nggak dapat apa-apa, juga menuyuhi. Masalahnya ulama yang berfatwa, apabila orang yang bertugas menerima zakat duduk di langgar, duduk di masjid saja, ada bolehnya tidak menerima bagian daripada zakat fitrah itu. Lalu ramainya, namun kayak itu ada usaha ada lagi ambil di langgar atau di masjid, langsung duduk masing-masing bagi masing-masing. Adanya bersama. Makanya setiap paham itu pasti akan ada bantahan. Ketika banyaknya bantahan, maka kita kembalilah ke aturan agama. Makanya amil ini banyak yang orang yang disebut dengan mustahid, orang yang miskin misalnya, orang yang fakir, orang yang miskin itu bagus jadi badan amil. Jadi kalau dikatakan nanti dia tidak berhak, tetap saya termasuk mustahid. Jadi berhak jadinya. Jadi ambil jalan tengah. Ada perlu kita berikutkan daripada fatwa daripada ulama tersebut. Kemudian siapa saja yang berhak menerima, jelas fakir dan miskin. Kemudian dari golongan keluarga siapa yang berhak menerima zakat fitrah daripada kita adalah orang atau keluarga yang tidak termasuk hukum nafkah bagi kita. Bila kita ini masuk kepada hukum nafkah, bahwa keluarga kita ini harus mendapat nafkah dari kita, itu pada berhak menerima zakat fitrah kita. Jadi intinya satu aja, apabila orang ini tidak kita nafkahi, maka ia berhak untuk menerima zakat fitrah. Jadi ini nang nyaman tuh bini nang nyaman. Jadi kalau binian itu ia tidak memberikan nafkah kepada mertua. Jadi bini itu boleh berfitrah lawan Tuhan. Boleh akhirnya kalau Tuhan itu masuk kategori fakir atau miskin, boleh. Atau bini itu boleh terima, boleh, karena bini kada menafkahi. Seandainya lagi yang meninggal dia kada menafkahi lawan Tuhan, dia kada menafkahi lawan ipar-iparan, lawan sepupu-sepupu lagi, kada menafkahi itu. Nah ini berarti seorang istri boleh memberikan nafkah. Atau kita berisi anak, bolehkah zakat fitrah anak kepada sepupu kita, sepupu laki boleh, karena seorang anak kita ada nafkahnya daripada keluarganya lagi. Nah artinya di mana kita menghitung ini orang ini kada masuk nafkah, maka boleh. Makanya diutamakan zakat fitrah ini, apalagi di lebaran ini menyongsong untuk mempererat tali kekeluargaan lagi. Jadi betul yang terdekat dulu itu boleh, asal tadi syaratnya masuk kategori mustahil, fakir atau miskin.
Mentang-mentang boleh ada mainan duit lagi, apakah orang ini fakir, apakah orang ini miskin, dulu terus daripada orang yang boleh seorang tapi lapas, ada masuk fakir, ada masuk miskin, ya seorang rugi sebulanan berpuasa tarawih, sebulanan beritikaf 10 malam, jangan fitrahnya lapasnya kembali ke fitrahnya. Makanya akhir Ramadan ditutup dengan zakat fitrah. Zakat asal hurufnya jai, aziyaratun. Artinya jai itu menjelaskan bahwasanya kita ini mati asalnya. Membagara kalian ada kita itu namanya jai hurufnya. Maka apa? Ketika ini sudah huruf jai tadi ada huruf kaf. Kaf itu adalah kafah. Kafah itu adalah menyeluruh. Kemudian berakhir dengan tak marbuta huruf H. Huruf H bertitik 2, huruf H bertitik 2 zakat. Ya. Kenapa disebut anak? Karena zai adalah diri kita yang mati dan kita zakati dengan apa yang menjadi makanan pokok kita. Namun ada yang berpendapat boleh saja mengeluarkan zakat fitrah dengan duit yang senilai dengan apa yang kita makan. Misalnya kita makan kita beras jambun. Beras jambun itu sekitar 17-18 ribu seliter. Amun jambun namanya itu sekitar 13 atau 14 ribu apa kita. Jadi karyakan aja, nah 3 liter setengah misalnya kali 14 ribu berapa saudara itu duitnya dikeluarkan zakat fitrah. Ada yang berpendapat seperti itu boleh senilai. Sebagian yang lain ada menggunakan kalau boleh yang fitrah itu dengan duit harus dengan makanan pokok juga. Apa yang kita makan beras ya beras, apa yang kita makan jagung ya jagung, apa yang kita makan gumile ya gumile. Usia orang makan gumile ada yang berjaga gumile jangan fitrah pas masih ada dan menerima kira-kira makan gumile. Bayangkan saya ya kurang ada makan nasi. Gumili hanya datang kalanggar membawa gumili sebanyakan kayak makanannya. Atau orang makan jagung hanya mau makan beres kayak apa? Makanan pokok. Nah sekarang begini, bayi yang dilahirkan kemudian hadir di Ramadan wajib pada zakat fitrah, wajib. Nah sekarang bayi makan beres kan? Ya. Jadi kasih ini enak, anu jangan fitrahnya sol bubur sol. Karena tadi memaham makanan pokok semuanya apabila hadis itu dinilai dengan persepsi paham masing-masing selalu akan ada pembahasan, ada bantahan. Makanya para imam yang angkat itu kadang kawat disalahkan daripada rapatnya. Kalau ada di antara 4 imam itu yang berpendapat boleh hanya zakat fitrah dikeluarkan senilai zakat fitrah apabila makanan pokok kita adalah beras. Nah seumpama beras nilainya ada pada 20 ribu seliter, 3 liter setengah berarti 70 ribu sama 20 ribu keluarkan duitnya 70 ribu. Namun harga beras 70 ribu nanggakan lagi bubur sol berapa sekotak ini berapa? Nah saat nilai 70 ribu berapa kok? Katakan 70 ribu itu duitnya. Pada boleh zaman rokok orang jangan ada makan duitnya sama aja. Kurang ada juga makan beres, makan nasi aja beritaan sama. Karena itu akan berproses semuaan. Nah disitulah perbedaan ulama ini intinya. Bila kepada huruf jai adalah yauma iji. Kata-kata yauma iji yaslunas bahwasanya kita ini berasal daripada roh, maka duit pun berasal daripada roh semua. Ada dari roh sebenarnya, cuman yang berasal daripada roh ada yang bernyawa, ada yang ada. Duit itu dari roh juga, itu hakikatnya. Apa aja boleh dijadinya. Ada kau, orang duit itu jangan
sudah dimakan. Kamu kada balik kau lah juga kalau kalau beres dibahas ulang-ulang kayak gitu. Aku jangan di rumah ada bisa tidak akan makan tak paksa aja dia dulu mencari duit lah. Yang tahu apa kalau beres ada juga bahas seperti itu. Jadi ramai akhirnya tidak ada selesainya pembahasan ini. Ikuti aja 4 nasab itu fatwanya insya Allah pada menyalahi. Ikuti aja. Kemudian keluarga yang terdekat tadi utamakan dulu keluarga yang terdekat. Cuma makanya tadi kita mengenali mana yang disebut miskin, mana yang disebut fakir. Kamu udah HP mengharap lagi, HP antara 2 juta, 2 juta, 3 juta, 1 juta jadi makan dia maka HP kalau orang pertama. Karena awal kategorinya itu pas sudah. Jadi dibicarakan itu. Jadi pertimbang mana miskin tadi, mana yang fakir. Cari daripada keluarga kita, mana yang fakir. Oh ternyata keluarga kita ada yang masuk kategori miskin atau fakir. Nah, kawan cari. Nang rancang tak kumpul sampai malam, mana orangnya yang tergolong fakir, mana yang tergolong miskin. Nah, kawan yang terharap dulu itu jangan pikiran. Semuanya dulu artinya yang terdekat dulu nyaman aja mencari itu asal jangan itu kita kategori miskin dan fakir nanti. Namun kebiasaan orang berbagi zakat ini ramai dibuang dalam amplop beberapa aja asal dulu makanan ada lalu situ dulu makanan lalu situ ada judulnya hari raya berbagi ampau ya ada juga itu juga bagi zakat orang kada tersusun kada teratur jadinya. Maka aturan-aturan pembagian zakat itu adalah daripada 8 mustahil fakir miskin ibnu sabil fisabilillah ala amil garim. Nah dari ini mencari garim orang yang diisi hutang banyak, tapi hutangnya itu bukan untuk pribadinya. Artinya diisi hutang maulah jalan, maulah sekolahan, maulah langgar, maulah masjid, itu dari dengannya bayar yang utangnya daripada zakat fitrah yang dikumpulkan tadi itu marahnya garim. Dengan duit itu boleh itu. Artinya zakat malah tadi boleh keluarkan untuk garim, tapi terkhusus zakat fitrah ulama berbeda pendapat lagi dihususkan buat 2 mustahil saja, fakir dan miskin yang pula ada. Tapi kalau Al-Quran merujuk daripada Al-Quran 8 mustahil. Apakah itu zakat fitrah ataukah itu zakat mal? Jadi wajar saja ulama berbeda-beda cara memahami dalil, cara memahami hadis, lalu seolah-olah masyarakat itu terpecah-pecah, seolah-olah. Kenapa? Karena masing-masing mengunggulkan ikutan-ikutannya, guru-gurunya. Untuk itu ada sebutan kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Sebutan itu apa? Apabila kita menemukan pendapat yang berbeda-beda, pahami Al-Quran secara seutuhnya, pahami hadis seutuhnya, biar kita dapat menentukan mana di antara ulama yang berbeda ini mana yang lebih mendekati kepada kebenaran, mana yang lebih mendekati kepada perkataan Nabi, mana yang lebih mendekati kepada Al-Quran. Itu maksudnya bukan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu mana antara pendapat ulama, bukan itu. Kita ini tak bingung, ulama itu banyak berbeda pendapat. Guru si Anu memandangkan boleh, guru si Anu memandangkan ada boleh. Kalau kita bingung, nah kita bingung, buka dalilnya, buka hadisnya, buka Qur'annya, mana yang lebih mendekati daripada perbedaan ulama tersebut. Maka apa? Kita tinggal 2 malam, insya Allah malam Senin kita malam takbiran. Jadi mulai malam hari ini musola kita insya Allah itu kain Taudin, insya Allah beliau sudah tahun amil di sini siap menerima zakat fitrah. Insya Allah bagi yang hendak berzakat fitrah insya Allah siap diterimakan oleh beliau. Nanti doanya ada saja doanya dalam menyerahkan zakat fitrah, ada yang membayar ataupun ada hanya doa bersama menyerahkan zakat fitrah, ada doanya. Zakat fitrah itu diserahkan oleh
oleh niat hati kita. Kada doanya kalau panggana dah menjulok kacak beras, jadi kacak sendiri berangkat berdoa. Kada khususan doa tentang penyerahan zakat fitrah tidak ada. Yang ada tukang terima zakat fitrah aja Allahu bima aita wa ja'allahu malam sahura. Itu karena doanya bagi yang menerima zakat fitrah bahwa aja di rumah kurang menyerahkan zakat fitrah kami nak zakat karena ada nanti di rumah itu mustahil yang wajib dizakati, maka doanya kayak Pak wajib kita mendoakannya. Amun kedalam bahasa Arabnya doakan semoga hartamu menjadi berkah dan kamu menjadi suci. Doakan keberkahan bagi orang yang menyerahkan zakat fitrah dan doakan bagi mereka harta dan dirinya disucikan juga. Cukup doa itu apabila kenapa bahasa Arab, karena bahasa Arabnya kan ajarallahu bima ataita. Ajarallahu bima ataita, semoga harta itu semakin berkembang, bertambah, nambah berkah dan sebagainya. Wa ja'alahu malam tahuratan, menjadikan kesucian yang lebih mudah hartamu. Kalau bahasa kita itu doanya. Mungkin cukup sekian malam ini, malam Jumat. Insyaallah subuh ini kalau tidak ada halangan kita kembali akan melaksanakan sujud sajadah. Jadi yang belum pernah mengerjakan sujud sajadah dipelajari aja bagaimana tata caranya, doanya dalam sujud apa, Allahumma ja'alni minasyolihin. Jadikanlah, masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang senang atau suka sujud kepada Engkau. Itu maksudnya. Nah, kita tutup surah Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.